dengan ketika kita boleh kalau undang-undang regulasi yang boleh jualan pulau, maka sedikit negara samping-samping ini pasti mau beli. Kekurangan lahan ya. Singapura tuh kebanyakan duit mau belanja kemana? Dibeli kalau ada pulau. Nah itu topik yang terkait sama ketahanan negara. Jadi sebenarnya dari PDAM sendiri itu untuk apa ya? Sebenarnya menjalankan roda perusahaannya secara ekonomi dan lain-lain itu full direksi itu punya hak prerogatif atau tetap ada mana lembaga daerah itu. Direksi ini hanya, kalau secara teknis direksi ini hanya running the company as usual. Ketika ada keputusan yang strategis ini kembali ke owner. Semua keputusan strategis sebenarnya kembali ke owner. Cuman kalau ceritanya bisnis as usual ini jadi direksi. Kalau mau trace yang lebih ketahanan negara, trace yang undang-undang perbendaharaan negara. Bandingannya ke sana. Generalnya ke sana. Jadi dapat ilmu kalian. Dapat ilmu, terus itu pas lagi senggang gini atau di WA aja tanyain Pak dapat gini. Gimana gitu. Itu terkait dengan pengelolaan aset itu seperti apa? Terus kesulitan yang dialami itu seperti apa? Pengelolaan aset kalau di PDAM ya intinya kita pengamanan aset itu tadi. Kalau kita korelasikan sama ketahanan negara memang kita cuma sebagian kecilnya dari ketahanan negara. Tapi karena PDAM juga bukan monopoli, maka kita juga jadi bagian dari ketahanan negara. Maka konsep pengelolaan, pemeliharaan asetnya itu juga jadi ada di angka prioritasnya perusahaan juga untuk pengamanan aset, pengelolaan asetnya itu juga angka-angka prioritas untuk operasional perusahaan. Itu secara pengelolaan itu pegawai privat kan, itu full perusahaan, tapi secara pengelolaan aset dan lainnya itu pemerintah itu memang sebenarnya itu sih malah yang menguntungkan aja sebenarnya buat pemerintah. Sebenarnya nggak ada, itu dikaitkan sama peraturan yang gitu. Tapi masalahnya memang nggak ada sih, karena pada akhirnya itu peraturan di bawah itu kan bikin peraturan di atasnya, jadi nggak akan timbulkan tangan seharusnya. Berapa lama, terus kesulitan kendala yang dialami di sana seperti apa? Saya di DS baru masuk 2006. Kalau sudah kecelakaan dari 2006 sampai terakhir saya untuk pengajuan itu 2019 kalau nggak salah 2019 akhir. Itu berapa itu kalau hampir 15 tahunan ya. Kita sebutkan lah. Kalau untuk kendalanya, kalau perusahaan dulu itu mungkin selama melayani pasti interaksi dengan orang luar. Jadi interaksi dengan orang luar bukan dengan back office. Back office iya, cuman nggak seingat sekarang. Kalau pelayanan dulu back office yang saya interaksinya hanya back office yang berhubungan dengan pengaduan dan pelayanan seperti itu. Lebih banyak hubungan dengan pihak luar atau keluarga. Jadi menurut saya DS itu perantaran yang mudah antara telur pelanggan sama aturan PDAM. Itu memang kalau kita lakukan eksekusi, pemanggilan itu baru kita bisa menjabarkan dalam apa yang dia